Ya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Bersama-sama kita akan mulai ibadah kita pada hari ini, saudara sekalian. Bersama-sama kita bergabung di dalam live streaming Gereja Tiberias Indonesia. Kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ketika kita datang beribadah, kita percaya kasih kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan pasti dilimpahkan bagi setiap kita. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Kami mengucapkan shalom saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Selamat bergabung di dalam live streaming Gereja Tiberias Indonesia pada hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Teduhkan hati kita sama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, buat hari yang telah Kau beri bagi setiap kami Tuhan. Di hari ini kami bersama-sama kembali datang berkumpul beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Meskipun melalui online, tapi kami percaya kasih kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas bagi setiap kami. Kuasa kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan bagi setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, mari lawat setiap kami yang telah bergabung pada saat ini Tuhan. Nyatakan kasih kuasa-Mu bagi setiap kami. Kami yang datang dengan hati lesu, beban berat, kami percaya Tuhan yang senantiasa berikan kelegaan bagi setiap kami. Bahkan Tuhan sudah sediakan kemenangan besar bagi setiap kami pada hari ini. Kami percaya setiap kasih kuasa Tuhan akan diimpartasikan bagi setiap kami. Yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami sungguh mengucap syukur sebentar. Kami juga menyatu dengan tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, yang akan dipimpin langsung oleh gembala kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Parihaji, bersama dengan Ibu Pendeta Daniati Parihaji. Kami percaya kuat kuasa-Mu Kau nyatakan kepada hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, di mana Engkau yang memerintahkan secara langsung kepada gembala kami untuk memberikan kuasa minyak dan anggur bagi setiap kami umat-umat-Mu, yaitu Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami siapkan hati kami pada hari ini untuk membawa segala puji, hormat, sembah kami kepadamu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita yang siap menyembah Tuhan pada hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari buka hatimu saudara sekalian, datang kepada Tuhan dengan hati yang menyembah, dengan penuh rasa syukur. Kita datang ke dalam hadirat yang kudus pada hari ini. Makasih ya Bapa. Setiap janji-Mu Tuhan Ku simpan dalam lubuk hatiku. Setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku, janji-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan kita sembah Tuhan bersama-sama. Katakan terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Sama-sama kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan pujian ini kembali. Angkat suaramu. Sama-sama katakan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Kami percaya Kau mampu lewati setiap masalah hidup kami Tuhan. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Katakan janji-Mu, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Kami nyatakan penolongku, penolongku yang aku percaya. Mari sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Angkat suaramu, mari nyatakan. Oh, terima kasih buat kasih setiamu. Percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari bersama-sama sambil bangkit berdiri angkat pujian-Mu. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Kami berterima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu dalam hidupku Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan, biar musik memuji Tuhan. Kami percaya kepada kami rasakan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap kami Tuhan Yesus. Yang kami
ada doa-doa jemaat Tuhan katakan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus, Allah kita yang baik, Allah kita yang kudus. Segala puji, segala hormat kami naikkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Terimalah setiap sembah syukur kami pada hari ini, yang kami alaskan kepada satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa ada sukacita yang begitu luar biasa, amin. Dimanapun jemaat Tuhan berada, mari bangkit berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahwa mujizat masih tersedia bagi setiap kita yang percaya. Kita percaya mujizat itu ada, amin. Minyak dan anggur tidak pernah didustakan. Yang percaya katakan haleluya. Minyak dan anggur pada sana. Kepandangkan di jalanan, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Tak ada sudut mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan di mana kiri kanan kita. Bila hatiku seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku.
di pagi menjelang hari ini, amin. Kita percaya dimanapun jemaat Tuhan berada bahwa mujizat Allah masih tersedia bagi setiap kita yang percaya. Yang percaya mujizat itu ada dengan kuasa minyak dan anggur, kita tidak pernah dirusakkan, bisa bilang amin. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita teduhkan hati kita, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Kita naikkan pujian kita, ucapan syukur kita. Kita mengucap syukur buat hari yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mengucap syukur buat tangan yang kami masih bisa angkat untuk menyembah Tuhan. Mengucap syukur buat oksigen, nafas kehidupan yang masih bisa kami hirup sampai saat ini Tuhan. Mengucap syukur Tuhan Yesus, setiap kami masih bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kami. Kami masih bisa ucapkan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau masih mengizinkan kami untuk masih bisa beribadah sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Walaupun kami terbatas ruang, waktu, dan jarak sekalipun, tapi kami percaya Allah kami, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tanpa batas dalam hidup kami. Dimanapun jemaat Tuhan berada, kami percaya Tuhan. Sebentar firman Tuhan disampaikan, kami percaya melalui firman Tuhan kami akan dikuatkan. Tubuh dan darah Yesus kami terima. Yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat pasti dilepaskan. Engkau yang memberikan perintah kepada Pak Pariaji untuk membangun gereja yang dijanjikan kuasanya tiada taranya. Hari ini dengan kuasa darah Yesus, kami percaya mujizat Allah pasti terjadi. Sakit penyakit boleh ada, pandemi boleh ada, tapi kami generasi minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Dimanapun jemaat Tuhan berada, kami percaya Allah kami menyertai setiap kami. Allah kami memberkati setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang percaya oleh darah Yesus kita disembuhkan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah kebenaran firman Tuhan. Oh, katakan hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk yang indah ini. Kami sungguh rasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu menjamah setiap kami. Hadirat-Mu memberikan kedamaian, ketenangan dalam hati kami. Hadirat-Mu menguatkan, meneguhkan setiap kami. Tuhan Yesus, kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu. Kami mau terus mendekat kepadamu, sebab Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu kami berharap. Tuhan Yesus, berkatilah setiap umat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga. Engkau yang mengenal setiap kami, Engkau yang mengetahui isi hati kami. Apapun kerinduan kami, apapun pergumulan kami, apapun doa-doa pengharapan kami, satu yang kami percaya, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Doa hamba siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua yang diberkati siap dengar firman Tuhan bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudaraku. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Doa saya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam sukacita dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama, yaitu di dalam Markus pasalnya yang ke-14 ayat 3 sampai 9.
Markus pasalnya yang ke-14 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan baca ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Nanti ayat 8 dan 9 kita akan baca bersama-sama. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ayat 4. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini?" Ayat 5. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Ayat 6. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Ayat 7. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. 8 dan 9, 2 ayat sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Tema kita hari ini, diurapi minyak sebagai persiapan masuk alam roh. Apa temanya, saudara? Diurapi minyak sebagai persiapan masuk alam roh. Sama-sama bersama saya katakan, aku diurapi minyak sebagai persiapan untuk masuk alam roh. Aku diurapi minyak sebagai persiapan menghadapi hari terakhir. Amin. Saudaraku, ayat yang baru kita baca ini cerita ketika Yesus diundang makan oleh Simon si kusta. Kenapa Simon si kusta? Karena Simon dulu pernah mengalami sakit kusta dan disembuhkan. Maka dia disebut Simon si kusta. Kalau dia pengusaha mungkin dikatakan Simon si pengusaha, kira-kira gitu. Lalu waktu dia makan di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan lalu meminyaki kepala Yesus dengan minyak narwastu, minyak urapan. Saudara perhatikan, waktu Yesus menerima pengurapan itu, waktu Yesus diurapi minyak, respon Yesus berkata apa? Ayat 8 tadi dikatakan, tubuhku telah diminyakinya sebagai apa? Persiapan penguburanku. Saudara, ini menarik. Yesus diurapi minyak, lalu Yesus merespon, Yesus menjawab dengan berkata, tubuhku diurapi minyak untuk persiapan penguburanku. Apa maksudnya? Saudara, Yesus tahu bahwa dia akan menghadapi hari terakhir. Yesus tahu bahwa dia akan menghadapi hari kematian. Yesus tahu bahwa dia akan ditangkap, dia akan disalibkan. Itu sebabnya waktu ada perempuan mengurapi Yesus, Yesus mengaksepnya, Yesus menerimanya, dan Yesus mengajar bahwa pengurapan itu, diurapi minyak oleh wanita itu sebagai persiapan untuk menghadapi hari terakhir. Saudara, Yesus tahu hari terakhir. Tapi siapapun kita tidak tahu kapan hari terakhir kita. Kita tidak tahu kapan kita masuk alam roh. Anytime, setiap saat kita bisa masuk alam roh. Anytime, setiap saat kita bisa menghadapi hari terakhir. Itu sebabnya saya menyerukan bagi kita semua, selama kita hidup, mari kita persiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menghadapi hari terakhir. Mungkin saudara berkata sama saya, pendeta, itu bukan bagian saya, umur saya masih 20. Itu bagian orang-orang yang sudah lanjut usia, yang sudah dekat dengan hari kematian. Tidak, kematian tidak mengenal usia. Mau tua mau muda,
Kalau sudah waktunya, dia tidak bisa menghindar. Katakan amin. Kematian tidak bisa, yaitu memandang bulu entah dia sehat atau tidak sehat. Minggu lalu saya sudah katakan, kita dipanggil Tuhan, kita menghadap hari terakhir. Bukan karena jantung kita kurang sehat, bukan karena obat-obatan yang kita makan kurang bagus. Kematian tidak melihat berapa obat yang saudara makan, berapa sehatnya jantung saudara. Kalau Tuhan sudah berkehendak saudara pulang, kita harus menghadap Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya siapapun saudara, mungkin saudara berpikir terlalu jauh pendeta bicara tentang hari terakhir. Saudara, sekali lagi, kita tidak tahu kapan hari terakhir. Ada seorang ibu mau tidur, dia pamitan sama anaknya. Mana ada orang tidur pamitan? Biasa tidur-tidur aja. Ma, tidur ya. Pa, tidur ya. Sayang, tidur ya. Love you. Sampai ketemu besok pagi. Tapi ibu ini pamitan sama anaknya berkata, nah, mama mau tidur. Sampai jumpa lagi. Anaknya nggak ngeh. Anaknya nggak tahu, nggak sadar bahwa itu mama perpisahan. Kata-kata perpisahan dengan mamanya. Ibunya tidur. Lalu malam jam 9, anaknya datang kasih air putih. Maksudnya kalau tengah malam ibunya bangun, dia bisa minum air putih. Di samping tempat tidur ibunya selalu ada pot minyak urapan yang kecil. Lalu anaknya lagi membereskan selimutnya yang terbersit. Dia pegang tubuh mamanya. Kaget, dia dingin. Dia pegang lagi perutnya, dingin. Dia panggil, Ma. Ma. Ternyata sudah nggak ada lagi. Ma. Ada orang saudara duduk, pulpennya jatuh. Pulpen loh. Pulpennya jatuh. Dia mau ambil, jatuh, meninggal. Sekali lagi, mari saya serukan bagi kita semua, persiapkan dirimu sebaik mungkin. Jangan main-main dengan hidup ini. Kita hidup sampai hari ini bukan untuk mengumpulkan harta. Kita hidup sampai hari ini bukan untuk mencapai banyak hal. Kita hidup sampai hari ini bukan untuk memiliki banyak hal. Kita hidup sampai hari ini untuk persiapan hidup dalam kekekalan, hidup yang abadi, hidup yang tanpa batas, hidup yang tiada akhirnya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jangan main-main dengan hidup ini. Saya serius bagi kita semua. Saya ingatkan, mari kita persiapkan diri kita sebaik mungkin. Siapapun saudara, kalau saudara persiapkan dirimu sebaik mungkin, kapanpun kita, kapanpun saudara dan saya menghadapi hari terakhir, menghadapi alam roh, kita siap sedia. Kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita akan dibawa masuk dalam kemuliaannya. Kita akan pesta seperjamuan kudus dengan Tuhan. Yang setuju, yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya salah satu persiapan kita, salah satu yang perlu kita lakukan, mempersiapkan diri menghadapi hari terakhir, kita perlu diurapi minyak. Kenapa gereja Tiberias, Pak Pariaji selalu ingatkan, diurapi minyak, diurapi minyak. Mohon maaf saudara, ini bukan iseng, ini bukan hanya seruan, karena beliau pernah masuk alam roh. Ketika seseorang mau masuk alam roh, itu suatu peristiwa yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Ada banyak orang bersaksi, Pak Solihin, waktu dia mau dipanggil Tuhan menghadapi hari terakhir, dia lihat malaikat dan dia dijemput malaikat. Minggu lalu saya cerita Ibu Linda, waktu dia menghadapi hari terakhir, waktu dia mau mengembuskan nafas terakhir, waktu dia mau masuk alam roh, dia lihat 50 malaikat datang menjemput dia. Sampai dia hitung 1, 2, 3, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Pak Prahasto, Ibu Irene,
Waktu dia dipanggil Tuhan, waktu dia menghadapi hari terakhir, cucunya, anaknya melihat orang tua mereka dijemput malaikat. Saya doa, suatu hari kelak kita menghadapi hari terakhir, kita lihat bala tentara surga, malaikat Tuhan menjemput saudara dan saya, membawa kita ke awan-awan, membawa kita terbang, membawa kita jumpa dengan Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya mari saudara, persiapkan dirimu menghadapi hari terakhir. Hari ini kita akan belajar 3 hal. Mengapa diurapi minyak sebagai persiapan menghadapi hari terakhir. Yang pertama, kita buka Lukas pasal 7 ayat 46 sampai 48. Lukas pasal 7 ayat 46 sampai 48. 3 ayat kita baca bersama. Lukas 7 46 48. 2, 3, ya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu apa? Yang pertama, kenapa diurapi minyak sebagai persiapan menghadapi hari terakhir? Ini cerita ketika Yesus diundang Simon orang Farisi makan di rumahnya. Lagi Yesus makan, tiba-tiba datang perempuan yang berdosa, yang terkenal pendosa. Lalu wanita ini meminyaki kaki Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Bukan hanya meminyaki, dia menyekat Yesus kakinya dengan rambutnya. Saudara perhatikan, Simon orang Farisi ini berkata dalam hatinya, kalau dia Tuhan, harusnya dia tahu siapa perempuan ini. Dan harusnya perempuan ini nggak layak menyentuh kaki Yesus. Karena zaman dulu orang berdosa nggak boleh layak menyentuh seorang hamba Tuhan, seorang yang kudus. Tapi Yesus menerima siapapun yang datang kepadanya. Katakan amin. Siapapun saudara hari ini, apapun dosamu, sepanjang kau datang kepada Yesus, Yesus, Tuhan menerima saudara padanya. Katakan amin. Maka Yesus berkata kepada wanita ini, Simon bilang, kalau Tuhan tahu, harusnya Tuhan gak terima wanita ini. Tapi Tuhan tahu apa yang dipikirkan oleh Simon. Yesus berkata apa? Simon, Simon, dari tadi aku datang ke rumahmu, engkau gak mencium aku, engkau gak meminyaki kepalaku dengan minyak. Orang Yahudi, orang Timur Tengah, kalau masuk rumah, pertama yang dilakukan adalah cuci kaki. Di depan pintu rumahnya ada tempayan, ada buyung isi air. Dia cedok, dia bersihkan kakinya. Lalu ada lap, diseka. Selesai diseka, dia akan masuk. Shalom Elohim. Ketemu suaminya, ketemu saudaranya. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Lalu ditaruh minyak di kepalanya. Kenapa? Karena mereka baru dari padang gurun, padang pasir, ada pasir. Maka dengan diurapi minyak supaya kepalanya tahir bersih. Nah, itu yang Yesus katakan. Dari tadi aku datang, engkau enggak mencuci kakiku, enggak mencium aku, enggak meminyaki kepalaku. Tapi wanita ini, dia datang, dia meminyaki kakiku dengan minyak narwastu murni. Lalu apa respon Yesus setelah diurapi minyak oleh perempuan ini? Yesus berkata apa? Hai perempuan, dosamu apa? Dosamu telah apa? Apa yang menyebabkan perempuan ini dosanya diampuni? Tindakan apa yang membuat perempuan ini dosanya diampuni? Tindakan mengurapi minyak. Hari ini saudara diurapi minyak sebagai persiapan menghadapi hari terakhir. Kenapa? Karena waktu saudara diurapi minyak, saudara dikuduskan. Sama-sama bersama saya katakan, aku diurapi minyak, aku dikuduskan. Maka iblis, roh jahat, setan tidak berkuasa atas diriku. Kalau saudara kudus, dikuduskan Tuhan Yesus,
Iblis nggak berhak merampas saudara. Iblis nggak berhak mencara saudara. Maka zaman dulu seorang imam, seorang nabi, seorang raja, tanda dipilih, dituang minyak. Daud waktu dipilih menjadi raja, dituang minyak sama Samuel. Saul dipilih menjadi raja, dituang minyak sama Samuel. Hari ini saudara diurapi minyak, saudara dikuduskan. Katakan amin. Bukan hanya dikuduskan, dosamu telah diampuni. Maka iblis, setan, pendakwa tidak berhak atas diri saudara. Katakan amin. Jangan ingat lagi dosamu. Tuhan tidak pernah ingat dosa saudara. Sekali dia mengampuni, dia ampuni semua dosa saudara. Sejauh timur dari barat, engkau melempar dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Terus, tiada kau ingat lagi. Hari ini jangan ingat-ingat lagi dosamu. Pak, lupakan masa lalumu. Bu, lupakan masa lalumu. Hari ini engkau di Tiberias diurapi minyak, engkau dikuduskan, engkau diampuni. Iblis, setan, roh jahat tidak berhak atas diri saudara. Katakan amin. Kita buka Kejadian 28 ayat 12. Kejadian 28 ayat 12. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Maka bermimpilah ia. Stop. Ia ini siapa? Yakub. Terus, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di. Stop dulu, nanti kita sambung 16-19. Saudara, ini cerita Yakub lari dari rumah bapaknya. Kenapa? Karena Esau ingin membunuh dia. Kenapa Esau ingin membunuh? Karena harusnya Esau lah yang menerima hak kesulungan dari bapaknya Ishak. Tapi karena Yakub tipu bapaknya, kerja sama mamahnya. Mamanya bilang, udahlah, kita tipu aja bapakmu. Nah, mamanya ini sayang Yakub. Biarlah kamu yang menerima hak kesulungan. Lalu Yakub dipakein jubah baju yang berbulu. Lalu Yakub datang, Bapa berkatilah aku. Nah, Ishak matanya sudah nggak bisa melihat. Siapa kau anakku? Aku Esau. Yang benar kau. Dipegang-pegang. Oh ya, berbulu. Jadi Esau itu berbulu karena dia pemburu binatang. Sedangkan Yakub itu nggak berbulu, dia petani. Dipegang. Oh ya, kau Esau. Lalu diberkatilah sama Ishak. Diberkatilah tanahmu, diberkatilah kemana engkau pergi, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah. Selesai, Yakub senang sama mamahnya. Tiba-tiba Esau datang. Esau bilang, Bapa, ini aku Esau, berkatilah aku. Bapaknya kaget. Bukannya tadi kau sudah kuberkati? Tidak ada, ini aku baru datang. Berarti Yakub telah menipu aku. Terus berikanlah berkat yang lain. Lalu Ishak berkata, tidak bisa. Sekali orang itu kuberkati, dia akan diberkati selama-lamanya. Nggak ada yang lain, nggak bisa. Esau nangis. Dia marah, dia cari adiknya Yakub. Lalu ibunya tahu. Ibunya bilang sama Yakub, Yakub, larilah kau ke si Laban. Siombing si Laban. Larilah kau ke si Laban, pamanmu. Maka saudara, Yakub lari ke rumah pamannya si Laban. Di tengah jalan, nyampelah dia di kota Luz. Luz ini kota yang cemar, kota yang amoral, kota yang menyembah berhala, kota yang terkutuk. Lagi tidur, lagi istirahat, Yakub bermimpi. Dia melihat ada tangga dari langit ke bumi. Di tangga itu malaikat naik turun. Yakub kaget. Wow, luar biasa. Ini pintu gerbang surga. Nah, apa respon Yakub ketika melihat tangga dari langit ke bumi, ada malaikat mondar-mandir? Apa respon Yakub? Kita baca ayat 16-19. Sama-sama 16-19. Kejadian 28. 2, 3, ya. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak. 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari ini pintu. 18.
Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang apa? Menuang apa? Stop, saudara perhatikan. Apa urusannya Yakub mimpi gerbang surga, mimpi tangga dari langit ke bumi, mimpi lihat malaikat turun naik tangga itu, lalu bangun dia urapi minyak. Apa urusannya? Saudara, zaman dulu ini menandakan sebuah tempat yang diurapi minyak, artinya tempat itu ditahirkan. Waktu Musa mendirikan kemah pertemuan, nanti saudara baca Keluaran 40, 9, 10, 11. Waktu Musa mendirikan kemah pertemuan, Tuhan perintahkan sama Musa, Musa, kau ambillah minyak urapan itu, kau urapilah mesbahnya, kau urapilah pelatarannya, kau urapilah perkakasnya. Tempat yang kau urapi dengan minyak itu dikuduskan. Itu sebabnya Yakub waktu melihat tangga dari langit turun ke bumi, lihat malaikat mondar-mandir, Yakub mengurapi tempat itu. Maka tempat itu apa? Kudus. Dari mana kudusnya? Kita lihat ayat 19. Sama-sama kita baca 19. 2, 3 ya. Ia menamai tempat itu apa? Betel. Dahulu nama kota itu apa? Luz. Siapa yang mengganti Luz menjadi Betel? Yakub. Dulu kota itu amoral, jahat, cemar, kotor. Tapi ketika Yakub melihat tangga dari langit ke bumi, dia urapi, lalu dia berkata, tempat ini Betel. Artinya apa? Mulai hari ini tempat ini dikuduskan. Saudara yang diurapi minyak, mulai hari ini saudara dikuduskan. Percayakah saudara? Yang percaya boleh lambaikan tangan saudara. Yang ragu nggak apa-apa, diam aja. Hari ini saudara diurapi minyak, saudara dikuduskan. Amin. Saudara ditahirkan. Dulu nama saudara Kong, kasar sama istri, pukulin istri, mabuk-mabukan. Datang ke Tiberias, diurapi minyak, dibaptis. Namamu Yohanes, orang yang setia, seorang martir, seorang yang korban. Hari ini saudara menjadi ciptaan yang baru, yang diubahkan, yang diberkati. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama bersama saya katakan, aku dikuduskan, menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi rumahmu yang diurapi minyak dikuduskan, keluargamu yang diurapi minyak dikuduskan, tempat usahamu yang diurapi minyak dikuduskan. Maka yang tidak kudus tidak berhak atas apa yang telah dikuduskan. Amin. Yang kedua, mengapa diurapi minyak? Sebagai persiapan masuk alam roh, sebagai persiapan menghadapi hari terakhir. Kita lihat Keluaran 27, 20 sampai 21. Keluaran 27, 20 sampai 21. Dua ayat kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu apa? Minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. 21. Di dalam kemah pertemuan, di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari sore sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun. Suatu ketetapan yang berlaku kapan? Selama-lamanya. Saudara dan saya Israel rohani, setuju? Ini perintah Tuhan kepada Musa dan Harun. Waktu mereka bangun kemah pertemuan, ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Di dalam kemah pertemuan itu ada pelita, ada lampu, ada kaki dian. 3 kiri, 3 kanan, 1 tengah, 7. Pelita itu, kaki dian itu harus tetap menyala. Gimana caranya? Terus dikasih minyak. Kenapa harus tetap menyala? Karena waktu pelita itu, kaki dian itu menyala, Tuhan hadir. Hadiratmu memenuhiku, hadirat
kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Banyak yang bersaksi ketika mereka masuk Tiberias. Dari jauh, belum masuk gereja, dari jauh mereka sudah merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena ada pengurapan minyak. Di mana ada pengurapan minyak, Tuhan hadir. Ketika saudara diurapi minyak, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan saudara. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan saudara, rumah tanggamu penuh dengan damai sejahtera. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan saudara, usahamu diberkati berhasil. Dunia hari ini sedang resesi. Dunia hari ini sedang krisis. Orang bingung mau usaha apa. Semua serba tidak pasti. Ada orang mau mulai usaha, udah gelontorkan biaya miliaran. Datang pandemi, kolaps semua. Jutaan orang hari ini di PHK. Ribuan orang hari ini kehilangan usaha. Dunia semakin tidak menentu. Dunia semakin tidak pasti. Tapi siapapun saudara, sepanjang kita berjalan bersama dengan Tuhan, sepanjang kita mengandalkan Tuhan, selalu ada pemeliharaan Tuhan, selalu ada berkat-berkat Tuhan, selalu ada mujizat yang terjadi, selalu ada pemeliharaan Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya hari ini percayalah, ketika engkau diurapi minyak, Tuhan hadir di tengah-tengah keluargamu. Itu sebabnya orang Yahudi, orang Israel, setiap bulan Desember mereka merayakan Hanukkah. Kita merayakan Natal. Orang Yahudi merayakan Hanukkah. Orang seberang bilang, maksudnya sebagian orang bilang itu Natalnya Yahudi. Nggak ada Natal Yahudi. Itu namanya Hanukkah. Hanukkah itu apa? Perayaan penyucian, pembersihan, pentabisan bait suci. Kenapa harus disucikan? Dulu zaman Makabi, Yerusalem dikepung oleh Raja Antioquia. Lalu bait sucinya dihancurkan, bait sucinya dicemari. Tiba-tiba datang Panglima Makabi. Panglima Makabi ingin menyucikan bait suci. Lalu dia ingin menyalakan pelita, karena pelita itu harus nyala turun-temurun sampai selamanya supaya Tuhan hadir. Dia melihat pelita itu mati. Tiba-tiba dia menemukan satu botol minyak urapan, minyak zaitun tumbuk murni. Minyak itu hanya bisa menyalakan pelita untuk 1 hari, karena cuma 1 botol. Tapi ternyata minyak yang 1 botol itu bisa menyala selama 8 hari. Itu sebabnya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, dan mereka menerima kemenangan dari Tuhan. Sehingga bulan Desember, nanti bulan Desember ini mereka merayakan Hanukkah. Nah, kandilnya, pelitanya, kaki dianya 4 kiri, 4 kanan, 1 tengah. Mereka akan merayakan selama 8 hari. Hari pertama dinyalakan dulu 1, besok lagi dinyalakan 2, nyalainnya dari yang tengah ke kiri, terus kanan, sampai 8 hari. Di depan rumah mereka, di dalam rumah mereka, mereka menyalakan lampu. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa berjalan di dalam aku, dia tidak berjalan di dalam apa? Kegelapan." Hari ini saudara terima pengurapan minyak. Yesus cahaya abadi, Yesus terang yang bersinar terus menerus, hadir di tengah kehidupan saudara, sehingga apapun yang saudara buat, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil. Katakan amin. Jangan menyerah. Saya mengerti dunia ini sedang susah, saya paham hidup ini sedang sulit. Percayalah, kita punya Tuhan yang besar. Tangannya yang perkasa sanggup mengubah hidupmu. Tangannya yang perkasa sanggup memelihara hidup saudara. Seperti seorang bapak di tempat ini. Siapa yang bapak-bapak? Saya percaya saudara sebagai seorang bapak tahu bagaimana memelihara anaknya. Mungkinkah Pak Mangatur rela membiarkan anaknya kelaparan? Tidak akan. Apapun dia lakukan supaya anaknya bisa makan. Apalagi Bapa di surga, dia tidak akan biarkan, dia tidak rela saudara kelaparan. Dia tahu apa yang terbaik. Dia pasti mencukupi kehidupan saudara. Dia pasti pelihara saudara. Ku tahu Bapa peliharaku,
Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagi. Jaga hati saudara. Jangan biarkan kekecewaan menguasai hati saudara. Hari ini terus fokuskan hatimu melekat kepada Tuhan, diurapi minyak. Ada banyak di antara kita yang sering berprasangka buruk, berpikir buruk. Ketika keadaan yang kita alami buruk, ketika keadaan yang kita alami mengecewakan, lalu kita berprasangka, Tuhan nggak peduli aku, Tuhan nggak menolong aku. Saya mau bilang bagi kita semua, Tuhan tidak pernah gagal. Apapun yang Dia izinkan terjadi, tangisanmu, ratapanmu, kesedihanmu, penderitaanmu, kekecewaanmu, satu tujuannya, suatu hari kelak akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Siapapun saudara ini sedang kecewa, siapapun saudara yang hari ini sedang sedih, percayalah, di balik semua peristiwa, di balik semua keadaan yang saudara alami, Tuhan punya maksud yang baik. Semua baik, semua baik. Apa yang di dalam hidupku, semua sungguh Kau jadikan. Pulanglah hari ini ke rumahmu dengan hati yang bersyukur. Memang tidak langsung berubah masalahmu, memang tidak langsung berubah hidupmu, tapi ketika engkau bersyukur, ucapan syukurmu membuat engkau kuat. Ucapan syukurmu akan menuntun engkau kepada keajaiban. Ucapan syukurmu membuat engkau menerima pertolongan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa diurapi minyak sebagai persiapan menghadapi hari terakhir? Kita buka Keluaran 33, 1 dan 2. Keluaran 33, 1 dan 2. Dua ayat kita baca bersama-sama. Keluaran 33, 1 dan 2. 2, 3, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Ayat 2. Aku akan mengutus siapa? Seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang. Sama-sama bersama saya katakan, aku diurapi minyak. Tuhan mengutus malaikatnya berjalan di depanku. Di depan apa di belakang? Di depan. Maka waktu saudara diurapi minyak, ini sambungan dari Keluaran 27. Ini Keluaran 33. Musa diperintahkan dari petang sampai pagi menyalakan pelita. Tuhan hadir. Bukan hanya Tuhan hadir, Tuhan memerintahkan malaikat berjalan di depan. Itu sebabnya Mazmur 91 ayat 11-12 berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di mana? Di segala jalanmu. Ayat 12. Supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Maka hari ini, siapapun saudara yang diurapi minyak, saudara siap menghadapi hari terakhir. Hari terakhir, ada malaikat, ada iblis. Saya tutup khotbah ini dengan satu cerita. Seorang bapak tiba-tiba pendarahan di otak. Biasanya menurut dokter pendarahan di otak meninggal. Paling bagus stroke. Bapak ini tidak meninggal, tidak stroke, selamat. Dia bersaksi sama saya, bersaksi di gereja Tiberias. Dia waktu koma pendarahan di otak, dia koma, dia nggak sadarkan diri di ruang ICU. Saya doa kita tidak koma, katakan amin. Ya kalau memang dipanggil Tuhan, lagi tidurlah, atau kita lagi perjamuan kudus, jangan sampai kita koma. Amin. Nah bapak ini koma. Waktu dia koma, dia lihat ada 6 setan ngelilingin dia, ingin merenggut, ingin menjarah nyawanya. Tiba-tiba istrinya
lari ke gereja Tiberias, minta minyak urapan sama gembala sidang Pak Pareji. Dia nangis sambil berkata, Tuhan Yesus, tolong suamiku, beri kesempatan hidup sekali lagi. Ternyata tangisan seorang istri dan minyak yang diurapinya, Tuhan dengar. Tadinya setan tinggi-tinggi besar 6 mengerubungi dia, semua pergi. Ganti malaikat menjaga Bapak ini. Saya doa suatu hari kita menghadapi hari terakhir, kita lihat malaikat. Malaikat untuk meneteng saudara, menjaga saudara masuk dalam aun kemuliaannya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita renungkan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Kami mau persiapkan diri kami menghadapi hari terakhir. Kami diurapi minyak agar kami semua, yaitu dijaga malaikat, dikuduskan, dan kami semua disertai oleh Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tiba saatnya kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dimanapun jemaat Tuhan berada, siapkan hati kita. Kita terima tubuh dan darah Yesus, percayalah mujizat Allah pasti terjadi. Kita siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Tubuhmu dan darahmu Tuhan tercurah bagi setiap kami. Kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurna. Sambut kuasa tubuh dan darah Yesus bersama dengan Gembala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Parinci dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Jadi Anda perhatikan ayat pendek singkat padat. Tuhan pesan apa? Di mana ada Injil seluruh dunia, harus ada peristiwa pengurapan minyak atas jasa Anda. Perhatikan, di seluruh dunia. Markus 14 ayat 8 sampai 9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan Tuhan berkata di seluruh dunia ada Injil, ada minyak. Untuk apa? Untuk Anda, jasad Anda dikubur pakai minyak. Tuhan yang ngomong, kenapa Anda lupa? Kenapa enggak perhatikan? Maka perintah Tuhan pada saya, pasuk kembalikan ayat ini. Saya punya perintah Tuhan langsung, kenapa? Karena saya seorang martir itu. Karena minyak urapan sebenarnya, maaf, gereja martir pertama. Tapi Anda punya iman, gereja martir. Ada minyak urapan. Maka di seluruh ujung dunia itu ada Injil, ada minyak urapan. Anda dikubur pun perlu minyak urapan. Dua seakan Anda punya iman, dua kan minyak, tapi pada dasarnya yaitu minyak itu dipersjanjurkan. Artinya orang yang dipersjanjurkan yaitu orang yang martir itu. Dipers minyak urapan, juga pers anggur. Maka dua saya Anda semua perhatikan, pesan saya pada Anda yang udah umur lebih dari 50 tahun, Anda mengikuti acara ini, Anda angkat minyak, Anda simpen, pesan, kalau aku wafat, urap minyak ini, agar aku bangkit dari kiamat, agar aku tetap mempelai. Maka Anda boleh ulang-ulang tiap kali sudah didoakan, hilang minyak urapan, muliakan Allah, muliakan kami, agar kami bangkit dari kiamat, agar terbang kawan. Aku tolak segala kutuk sakit penderitaan, tidak gagal, tidak miskin, dan diurapi agar aku bangkit dari kiamat, jadi mempelai Kristus. Jadi, ini waktu saya sampaikan, Yesus pun betapa Yesus ngajar minyak penting untuk Anda pesta surga lagi. Orang jarang perhatikan bahwa Yesus ngajar minyak berkali-kali sampai ke seluruh dunia ada minyak. Tapi Tuhan katakan ada pesta surga. Pesta surga kalau dimasuk itu pesta Kalau tamu itu nggak ada pesta maaf tapi Anda cuma hidup karena cuma di taman Tapi program Allah dengan ditumbak salibkan
program ALAS memberi kuasa martir untuk Mbak Anda sebagai mulai pesta suka. Tuhan ngomong apa di sini? Tuhan bicara soal di Wahyu 3, Wahyu 3, 18-22. Wahyu 3 ayat 14-22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi program Allah dengan disalibkan, nyerahkan tubuh darah untuk kita, agar Anda nanti pesta di surga. Anda perhatikan, duduk bersamaku, pesta di surga, makan minum. Dosa Anda, apa Anda gak rindu pesta di surga? Maka Anda para gembala, mari jadi martir. Anda, tapi saatnya Anda jangan duniawi, nyerahkan leher Anda, numpahkan darah, juga nyawa harta Anda. Tuhan ngajar saya langsung, maka seorang itu bisa menyerahkan leher saya, nyawa saya masuk neraka untuk jemaat. Maka Anda perhatikan, paling indah yaitu cari terang, terus terang gembala martir yang Mbak Anda kesuka. Hanya gembala martir akan pesta di surga. Maka pesan Tuhan di sini agar Anda pesta surga, yaitu untuk bagi jemaat. Tapi bagi para gembala, Anda betul-betul menyerahkan nyawamu, hartamu. Siapa yang ingin jadi gembala, ingin bak kemasuki, harus rela menyerahkan nyawa dan hartanya. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin bawa jemaat kemasuki, masih ada kesempatan. Jangan duniawi, sangat duniawi, sangat pernah minta-minta. Kalau ada pendeta minta-minta itu salah, maka biasanya enggak maaf. Pendeta di tempat yang minta enggak kuat, pasti tidak keluar. Maaf, itu kenyataannya. Sahabat yang keluar itu biasanya orang yang duniawi. Sekali maaf, kenyataannya ada Yesus, mereka enggak mikir uang dan sebagainya. Saya enggak pernah mikir uang, karena mikir uang. Saya enggak pernah mikir duniawi. Maka yang utama Anda, seruan saya, para gembala, doa Anda bersama saya di surga. Jangan duniawi, jangan minta-minta. Pendeta Tiblas yang minta-minta udah keluar. Yang nipu jemaat untuk bisa menggandakan uang ada. Ada pendeta yang bilang titip uang dia ke sel, ke tembok ratapan. Kalau 1 juta tadi dari ratusan juta, itu kan nanya pendeta konyol, pendeta dukun ada. Maka Anda saja kadang-kadang orang nipu jemaat gitu. Anda para jemaat perhatikan, orang seperti nggak layak di mimbar. Orang yang minta-minta nipu nggak layak. Siapa pendeta yang nipu, yang dusta,
nipu semuanya harus dilempar Tuhan dari mimbar, enggak layak di mimbar Tuhan. Sekali lagi, hamba Tuhan, siapa pendeta yang nipu, yang dosa, suruh enggak layak di mimbar manapun. Dia yang bawa jemaat ke neraka. Itu suruhan hamba Tuhan. Tuhan doa hamba, siapa pendeta yang dusta, yang nipu, yang gandakan uang, enggak layak Tuhan di mimbar. Karena lebih dusta anak setan, dan akhir zaman dikatakan apa? Orang dusta tidak bisa ke surga. Maka Tuhan ingatkan bagaimana Anda dan saya tetap seruan saya. Ayat tadi mengatakan, mari Anda jangan jatuh bangun dusta, jangan suam-suam. Maka jangan suam artinya apa? Anda jangan jatuh bangun dusta, harus konsekuen pegang firman Tuhan. Tuhan yang mengatakan kalau Anda tidak ikut firman Tuhan bisa mengalami maut. Maka Anda jangan jatuh bangun dusta, ikut kerajaan surga. Anda lupakan semua. Maka Tuhan mengatakan yang kedua, Anda harus beli emas dimurnikan semua, yaitu dimurnikan Anda sampai zaman ini mengalami cobaan dan sebagainya. Anda bisa. Lagi kalau saya bisa, Anda juga bisa. Saya bisa mengalami cobaan lebih berat dari zaman ini. Saya mengalami itu. Maka Anda harus kuat mengalami cobaan. Anda enggak akan bersunah. Jangan menganggur Anda juga. Tuhan janjikan apa? Ada menganggur Anda tidak dusahkan. Termasuk Anda punya iman. Anak generasi maju. Tuhan mengatakan generasi pastikan Anda tidak miskin bangkrut. Anda imani, saya punya iman. Dengan menganggur enggak dusahkan. Termasuk Anda tidak miskin, tidak bangkrut. Jangan sampai Anda jual diri. Jangan bisa Anda kurangan uang, jual diri, jual jabatan, mau dapat jabatan untuk murtad, mau jual diri, ya ketemu orang kaya, mau ikut orang kaya, ya jangan sampai jual diri. Maka juga Anda harus katakanlah, mari kita betul berjuang mencari kerajaan surga. Maka Anda diminta Tuhan apa? Anda bercoba kekudusan, Anda hidup yang suci, yang kudus. Dan Anda perhatikan satu hal yang orang nggak lupa, yang lupa loh. Beli daripadaku minyak murni, minyak pelumas, untuk meluas matamu, untuk apa? Memandang kemenangan. Tuhan mengatakan apa? Sebelum mengatakan apa? Aku berdiri pintu, mengetuk. Barang saya bukan pintu, akan Tuhan masuk bersama Anda makan bersama-sama Bapa di surga. Satu meja Anda diberi minyak untuk apa? Memandang kemuliaan Allah. Maka mari Anda dan saya betul memandang kemuliaan Allah, agar Anda dan saya betul-betul kata kuat, saya kuat menghadapi cobaan apapun yang paling berat lebih dari masa ini. Saya mengalami, saya kuat, dan saya cari kerajaan surga. Lagi cari kerajaan surga. Anda mengalami, saya mengalami, saya cari kerajaan surga. Saya nggak mampu sekolah, SD nggak mampu sekolah, ibu saya nggak mau bayar sekolah, saya bisa kuat sampai sekolah ke Amerika karena saya sudah doa. Saya cari kerajaan surga. Tuhan, hamba ingin surga, jangan sampai hamba ke neraka. Artinya apa? Saya cari kerajaan surga, dan semua berkatnya sampai hari ini nggak terhitung, nggak terkapa. Saya pernah secara bank, saya perusahaan Jepang, saya dulu kaya raya, tapi ditipu oleh pemilik bank. So, uang saya di bank kaya raya ditipu dan sebagainya, dibawa ke luar negeri. So, maka mari kita jangan sampai Anda curi. Tuhan mengatakan jangan berzina, jangan curi, jangan nipu, jauhkan wanita surga. Termasuk mari kita, Anda dan saya, betul-betul cari kerajaan surga. Semua ditambahkan. Sang alami, mari seruan saya, Anda perlu minyak urapan. Tuhan yang ngomong, beli daripada minyak, karena orang jarang orang ajar minyak. Saya diajar Tuhan langsung, terus kembalikan pada minyak urapan. Bagi orang mati, ngusir setan, bebaskan dari maut, tidak miskin bangkrut. Maka sekali lagi, Anda dan saya hadapi apapun cobaan. Kalau Anda intinya kita mikir kerajaan surga, Anda tidak akan kalah. Anda menang asyal para. Anda tidak mengalami sakit, nggak mengalami miskin bangkrut. Dua saya, Anda semua dan saya warga surga. Anda dan saya, dua saya tetangga surga. Dua dan saya, Anda pesta bersama saya di surga. Amin. Kita akan masuk perjamuan kudus. Tuhan berkata, jangan cari makan bak binasa, yaitu makan dunia, suatu hari
kan kita hidup dengan perlu makan, tapi Tuhan katakan bisa binasa. Tapi cari makanan yang bawa Anda kekal, yaitu dengan tubuh Yesus, saya gembala martir yang dikuasa mengembalikan tubuh Yesus, maka Anda akan percaya kami, Anda akan bangkit dari kami, terbang surga. Tuhan kata saya, Tuhan mencari saya karena apa? Tuhan ya, karena apa? Saya seorang martir mengembalikan kuasa perjamuan kudus. Mari kita angkat roti. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbak, tertikam di atas kausa yang beri kami akan kekal di surga, bangkit hari kiamat, keluarga kami akan masuk surga, punya rumah di surga di bumi. Kami dua selaku kutuk penderitaan, kutuk penyakit, kami semua dibebaskan dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo, kami tolak kebutaan, mataku sempurna, tidak mengalami butaan, mulutku diberi kuasa, penuh kuasa, penuh mujizat. Siapapun sakit jantung sembuh, jantungku sehat, paru-paru sehat, tidak sakit paru-paru, tidak depresi, pencernaan sempurna. Kami dua ginjalku sempurna, tidak cuci darah. Siapapun divonis sudah bebas cuci darah, tidak depresi, ginjalnya sempurna, tulang-tulang sempurna, dari ujung rambut, telapak kaki, tulang-tulang sempurna, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami telah terkapar di ICU, keluarga kami semua akan bangkit hari kiamat, terbang surga, keluarga kami semua, keluarga kami akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat cani dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai pasang yang baru, yang dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, segala perbuatanku. Kami dua, keluarga kami akan disucikan, akan terbang kawan masuk kerajaan surga. Yang kedua, disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki, sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak berubah, anak-anak muda, pandai, cerdas, tidak berubah, IQ-nya 90, punya roh the best di bidangnya. Kami doa agar mata sempurna, tidak mengalami kebutaan, diurapi, mulut kami penuh kuasa, penuh zat. Kami doa, mulut kami penuh kuasa, mujizat. Siapapun sakit jantung, sembuh ini, tidak dioperasi. Yang sakit paru-paru, tidak TBC, sembuhkan, tidak ginjal, tidak cuci darah, tidak operasi. Ginjalku disempurnakan, tulang-tulangku sehat, dari ujung rambut, ujung kaki, tulang-tulang sehat, tidak keropos tulang, tidak lumpuh, tidak pikun. Kami doa, tidak lumpuh, tidak pikun. Siapa ingkatku, kami doa, sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Ada doa masing-masing sejenak, Tuhan tolong sembuhkan nih. Aku doa pulang disembuhkan. Yang di rumah juga ada doa. Banyak kesaksian yang melihat astra kita baik disembuhkan, bahkan sampai ke Amerika, sampai ke Eropa. Kami doa setiap orang yang sakit disembuhkan. Engkau yang merintahkan mengucapkan bahwa berjamin lebih dari roti mana,
Jam roti mana pertama 40 tahun, satu generasi makan tidur padang gurun. Mereka semua generasi mereka yaitu hidup di bumi seperti surga. Mereka selalu kecukupan, tidak miskin bangkut. Yang kedua, jam roti setiap hari ada jubah kemuliaan. Kami dua, mereka berusahakan menjadi jemaat yang kudus, siap surga. Mereka pakai jubah kemuliaan akan terbang surga. Yang ketiga, engkau yang terangkan jam roti yang pakai kasus baru, sepatu baru. Engkau yang terangkan khusus bahwa itu artinya generasi Tuhan, generasi masukan. Roh gagal, roh miskin bangkit, kami tolak gagal. Miskin bangkit kami takkan, kami diurapi agar kami jadi warga surga. Kami akan bangkit dari kiamat masuk surga. Dengan darahnya kami disucikan, dengan darahnya kami disembuhkan dari segala penyakit. Dengan darahnya kami diurapi agar kami semua akan menjadi warga surga. Kami dua, keluarga kami akan bangkit dari kiamat, terbang kapan masuk surga. Inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Inilah darah kebangkitan. Amin. Kita angkat menjadi harapan. Sekali lagi, Anda kalau ada minyak, walaupun satu botol, Anda suatu hari beli satu botol, Anda simpan bagi Anda persiapan apapun perlu. Anda urap minyak Anda bahkan bagi yang sudah usia selalu sedia satu botol minyak urapan. Anda pesan ingin diurap minyak, yaitu tubuhmu selalu akan mulia, akan bangkit dari kiamat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah harapan Tuhan suatu hari nulis di langit, masih kembalikan perintahnya, kuasa harapan, yaitu untuk bagi orang mati, untuk mengusir setan, menghancurkan kuasa gelap, menghancurkan segala kutuk penyakit, untuk memberkati mereka, agar mereka kalau dikubur, dibangkitkan, menjadi membawa Yesus yang sakit disembuhkan, kalau mereka diurapi, jadi warga surga. Ada kemuliaan, ada kuasa ilham harapan di dalam nama Bapa, Putra, Roh harapan yang murapi kami agar segala manusia murapi kami jadi warga surga, murapi kami mulia, sehat sempurna, murapi kami agar kami sehat, bebas dari virus corona, bebas dari kutuk sakit. Kami semua keluarga kami diurapi dalam nama Bapa, Putra, Roh yang murapi kami bebas dari kutuk sakit, kutuk miskin, kutuk gagal. Minyak urapan yang murapi kami agar kami bangkit dari kiamat, terbang aman masuk surga. Inilah minyak urapan. Kita akan tutup bagian ini. Anda boleh urapi minyak di bagian sakit agar Anda lepas dari penyakit ulasi itu. Orang corona kulasi minyak saya, ada yang bersaksi dia sembuh tuh, walaupun sudah nenek-nenek. Jadi betapa minyak kuasa minyak apa ini muliakan Allah, muliakan Anda. Anda mulia pakai minyak
di mana melangkah. Jaga mulakan, Anda suatu hari wafat pakai minyak, maka Anda tetap awet muda. Akan pakai sesuai umur Kristus, Anda akan kawanan, Anda urapi minyak, bagi sakit. Kita akan tutup ibadah ini. Saudara sekalian, terimalah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, anugerah Allah besar agar Anda semua yang menyaksikan acara ini menjadi warga surga, agar bangkit hari kiamat, keluargamu agar bangkit hari kiamat akan masuk surga, agar keluargamu, keluargaku sepanjang masa datang surga. Anda akan diam di Tuhan sepanjang masa. Anda diberkati, Anda rumah Anda diberkati. Tidak ada virus corona, tidak setan berani masuk rumah Anda diberkati, diberikan kemuliaan, kuasa, keluarga kamu diberkati, tidak kurang, tidak miskin, tidak takut. Kami telah roh gagal, roh miskin diberkati, yaitu rumah tanggamu, hidup yang bahagia, saling ngampuni, saling ngasih, saling setia, saudara. Anda diberkati, agar tidak seorang pun sakit kurungan rumahmu, dilindungi, berkati, agar rumah tanggamu, yaitu tidak seorang pun kena virus corona. Anda diberkati, karena hamba semua diberkati, tidak miskin bangkrut, tidak kurang, tidak utang-utang. Hamba pun sampaikan, hamba sejak kecil selalu punya iman, cari kerajaan surga berhasil. Maka mereka berpikir untuk cari kerajaan surga, semua diberkati berhasil. Mereka anak-anak muda diberkati, agar pandai, cerdas, tidak roh gagal, roh bodoh, bahkan cabut. Mereka diberkati, agar mereka semua akan bangkit dari kiamat, agar mereka semua terbang surga. Mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, punya rumah di surga. Doa kami, mereka bersama kami sepanjang masa di surga. Mereka diberkati, agar Anda dan saya, keluargaku sepanjang masa menjadi tetangga surga semuanya. Amin. Anda diberkati, karena Anda dan saya tekun menerima Tuhan Yesus. Anda dari tetangga dengan saya di surga. Amin. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir, dari segalanya. Yesus mampu lagi. Allah yang awal, yang akhir, dari segalanya.